Pemirsa masih di IDX Session Closing dan sebelum kita lanjutkan perbincangan kita akan coba lihat terlebih dahulu 4 saham pilihan yang direkomendasikan terutama dalam menghadapi perdagangan di minggu depan. Dan kami ingatkan kembali Anda masih bisa berpartisipasi di WhatsApp interaktif kami seperti yang tertera di layar televisi Anda nantinya. Langsung saja pemirsa kita ke grafis saham pilihan 4 saham dari perbankan Big Cap BBCA. Tadi pun juga sempat kita ulas sebenarnya akumulasi buy supportnya di 7.800, resisten hingga ke 8.800. Kemudian dari farmasi ada Sido, buy on weakness 510 hingga 650 support dan resistennya. Dan selanjutnya ada Pegas dari energi, supportnya di 1450, resistennya hingga ke 1725. Dan terakhir ada Era dari retail, supportnya di 350, resisten hingga ke 460, akumulasi buy. Ya, BBCA, Sido, Pegas, dan Era. Lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Pak Dimas, kita lanjutkan kembali Pak. Sampilan pertama untuk BBCA. Tadi pun juga sempat kita ulas Pak Dimas, review singkat, pertimbangan merekomendasikan BBCA dibandingkan dengan perbankan Big Cap lainnya sehingga masuk ke dalam salah satu saham pilihan. Oke, untuk BBCA pasca diakum kemarin hari ini kan ex-date ya. Jadi wajar terkoreksi dan para investor juga dapat kesempatan untuk kembali mengoleksi di harga murah nih. Jadi nanti ketika dia rebound, paling nggak akan menuju dulu 8.300, nextnya 85 baru 88. Jadi memang ada step by step. Nah, investor nanti ada potensi mendapatkan dividen dan juga dari capital gain akibat rebound dari kenaikan BBCA ini. Baik, kalau kita bandingkan dengan koreksi yang terjadi hari ini dengan yield dividen yang didapatkan seperti apa Pak Dimas? Kalau per lembarnya kan nggak salah Rp250 ya per lembar, berarti itu sekitar 3%-an dan 3% kurang kalau di 8.300-an. Jadi memang ya cukup menarik kalau kita lihat, apalagi kalau ditambah dengan potensi rebound-nya juga ya. Berarti kan paling nggak bisa dapat sekitar 5%-an, 5% dari dividen dan juga ketika rebound dari kenaikan BBCA. Oke, BBCA penutupan hari ini di 7.900, melemah cukup dalam di 5,67%, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Dari BBCA kita bergeser ke saham pilihan yang kedua pemirsa. Dari saham farmasi ini ada Sido, direkomendasikan buy on weakness. Dari sisi fundamental kabarnya mereka akan percepat buyback Pak dari jadwal. Seberapa besar Anda melihat sentimen ini terhadap pergerakan harga Sido secara teknikal? Sido sebenarnya secara valuasi masih cukup murah juga ya Mas. Di samping juga memang rencana terkait buyback yang dimajukan ini juga saat ini bergerak dalam broadening weight. Jadi memang ada potensi penguatan selama dia bertahan di atas level 510, ada potensi rebound ke 650. Bagaimana Anda melihat efek dari buyback ini ketika OJK memutuskan ini tanpa melakukan RUPS Pak? Ketika sebelumnya dari perencanaan sama eksekusi perbedaan waktunya cukup jauh Pak Dimas? Ya, memang ada peraturan ya di mana ketika market lagi bergejolak itu ada kelonggaran, tidak perlu melakukan RUPS dulu untuk buyback. Nah, ini bisa dimanfaatkan untuk ya kembali mengakumulasi di saat memang harga saat ini memang secara valuasi pun juga cukup murah sekali ya. Jadi justru timingnya dimajukan lebih bagus karena memang kita bisa mendapatkan harga yang lebih bagus, dan juga kita nggak tahu nih mereka buybacknya di average berapa nantinya ya. Tapi kalau secara teknikal selama di atas 510 ada momentum rebound paling nggak ke 650. Baik. Untuk Sido penutupan hari ini 560, melemah di 1,75%. Dari Sido kita bergeser ke saham pilihan yang ketiga pemirsa, ada Pegas, tapi lebih rekomendasinya adalah akumulasi buy. Akumulasi buy di level berapa untuk Pegas Pak Dimas? Oke, Pegas hari ini closing di sekitar 1540-an, jadi memang masih kuat sekali bertahan di level 1500 ya. Jadi selama bertahan di atas level tersebut ada potensi dia swing kembali paling tidak menguji sekitar 17.20-an. Jadi saat ini memang dia bergerak dalam rectangle pattern dan saat ini berada di support area, mendekati support lah. Jadi saat ini ada momentum untuk swing kembali, target penguatan 17.20-an. Baik, intraday hari ini terendahnya sempat ke 1.505 Pak. Support kalau seandainya jebol di bawah 1.500-an. Oke, kalau jebol di bawah 1.500-an itu mungkin akan testing dulu ke level 12.70-an Mas. Tapi potensinya dari posisi teknikal sekarang lebih ada peluang ya Pak untuk pembalikan arah ke level atas. Iya, karena dia bergerak di rectangle dan juga dari indikator pun juga divergent ya.
di mana yang beberapa waktu penurunan indikator sudah mulai strong, berarti kalau kita lihat dari mulai sekitar awal Maret ini sampai sekarang sebenarnya pelaku pasar sedang mengakumulasi saham ini. Jadi memang saat ini lagi terjadi koreksi sehat, di mana nantinya juga pasti akan kembali tarik lagi. Nah, untuk saat ini memang ada tahanan sedikit tuh di 1570, 1580 itu ada tahanan tengah. Kalau berhasil di break di atas itu lebih gampang lagi akan menguji 1720-an. Baik, analisis untuk Pegas akumulasi buy 1450, supportnya resisten hingga ke 1725. Kita beralih ke saham pilihan terakhir pemirsa dari retail, ada ERA. Ini aksi beli Pak, tampaknya cukup gencar dilakukan terutama oleh PT Eralink International selaku pengendali ini. Bagaimana Anda melihat dari sisi fundamental Pak, aksi yang dilakukan? Ada semacam pertanyaan dari para investor, kenapa aksi beli gencar dilakukan? Mungkin ada semacam prospek ke depannya atau mungkin ada aksi yang akan dilakukan mungkin, Pak Dimas? Ya, kita tahu kemarin ERA kan baru dapat izin ya untuk terkait dengan penjualan iPhone 16. Ya. Itu juga bisa menjadi booster untuk penopang kinerja mereka ke depan. Nah, itu juga sentimen positif ya. Di tengah memang pergerakan saat ini pun juga masih cukup murah sekali, karena memang ada potensi ke depan sebenarnya bergerak ranging antara 350-an sampai dengan level 500, dan saat ini masih bergerak di level sekitar 380-an. Jadi teman-teman juga masih bisa untuk akumulasi buy karena saat ini bergerak dalam fase penguatan di mana terbentuk higher high, higher low, dan saat ini ada momentum paling tidak untuk terdekat di level 410, 420 dulu. Kalau break di atas itu baru 460-an. Baik, dalam jangka pendek dan menengah seperti apa pola pergerakan ERA Pak? Trennya mungkin? Trennya Mas dalam posisi penguatan Mas, dari terbentuk higher low, di mana saat ini berada di bottoming area. Kalau kita lihat pergerakan mulai dari ketika dia koreksi tanggal 14 kemarin sampai dengan sekarang itu sebenarnya banyak sedang mengakumulasi. Nah, tinggal momentumnya memang ada tahanan-tahanan yang nggak langsung ke 460, mungkin 410, 420 dulu, baru nanti setelah itu baru ke 460. Baik, 4 saham pilihan yang direkomendasikan ada BBCA, Sido, Pegas, kemudian juga ada ERA, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Kita sudah sampai di segmen terakhir dan terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama dengan kami Pak Dimas. Kita lanjutkan kembali Pak, ada Bapak Purnomo dari Surabaya menanyakan saham Arto Pak, analisis support dan resistennya. Saya akan coba cek di penutupan sesi kedua hari ini, Arto ditutup di level 1450 melemah di 1,69%. Silakan Pak Dimas. Ya, Arto bergerak masih dalam fase downtrend ya Mas, di mana saat ini bergerak ranging antara 1.400 sampai dengan 1.500. Jadi apabila terjadi rebound mungkin level 1.500 untuk exit dulu. Oke, 1450 melemah di 1,69% untuk Arto. Baik, kita beralih ke pertanyaan selanjutnya Pak, menanyakan saham MDKA. Prospek ke depannya di tengah pelemahan dalam yang terjadi hari ini? Ya, untuk mas-masan hari ini koreksi ya Mas, karena tadi beritanya juga terkait kenaikan royalti dari pemerintah 1,5 sampai 3%. Saya kira juga membuat saham-saham emas terjadi penurunan ya. Tidak hanya MDKA. Nah, MDKA saat ini memang berada di ranging area, supportnya selama dia bertahan di 1250-an, ada potensi dia rebound 1.800 saja. Saat ini memang sedang fase akumulasi karena memang harga emasnya juga masih all time high ya kemungkinan, dan itu akan mendorong penguatan kinerja ke depan. Baik, MDKA termasuk yang diuntungkan atau dirugikan Pak pengenaan tarif royalti itu? Semua saham emas hari ini koreksi Mas, jadi kemungkinan juga berdampak juga ya, karena kenaikannya antara 1,5 sampai 3%. Jadi kita belum tahu nih masing-masing kena berapa. Jadi jelas itu juga kemarin kan metal mining, sekarang di emas-emasan. Baik. Jadi itu juga negatif. Baik, MDKA ditutup 1375 melemah di 3,85%. Kita beralih ke pertanyaan selanjutnya Pak, menanyakan saham BBRI nyangkut di level 5 ribuan. Pak Dimas? Oke, untuk Bank Rakyat memang saat ini mungkin kalaupun ribuan dia harus testing dulu 39-an tadi Mas, antara 3850 sampai 39. Kalau belum berhasil break di atas level tersebut, mungkin masih akan cenderung konsolidasi lagi. Ya, nanti jual mendekati resisten, nanti balik lagi support, seperti itu. Baik, beresiko tidak Pak kalau averaging down dengan nyangkut di atas level 5 ribuan?
Oke, kalau menarik sebenarnya kalau mau average nanti ketika dia rebound di atas 4.000 itu baru menarik Mas. Karena selama belum di atas 4.000 itu juga bertepatan dengan itu ada DMA 50 dia ya, paling nggak 4.100 itu baru menarik. Karena kalau nggak sayang. Takutnya kalau dia turun lagi mungkin bisa ke 3.500 dulu ya sebagai tahanan dia kalau jebol lagi mungkin bisa ke 33 lagi. Baik, penutupan hari ini masih di 3.700, tapi dalam jangka panjang prospek ke 5.000-an masih terbuka cukup lebar Pak Dimas? Iya, kalau secara valuasi memang BBR-nya cukup murah ya Mas, di harga sekarang di 5.000-an. Cuman sentimennya juga masih belum bagus ya, terutama dari global dan juga dari dalam negeri ya. Kalau kita tahu kan memang secara terkait pembentukan korporasi itu juga masih menjadi tanda tanya pada oleh investor. Nanti pendanaannya seperti apa, skema pendanaan kredit seperti apa, potensi NPL naik. Nah ini investor masih cenderung menghindari dulu, makanya harganya masalah ini masih dalam posisi di lower area. Oke, selanjutnya menanyakan saham ACES Pak, prospeknya di tengah koreksi yang terjadi dan peluang untuk kembali ke level 700-an. Oke, ACES ketika dia jebol di under 550 kemungkinan masih akan penurunan lagi Mas. Jadi yang sudah punya ya mungkin nanti ketika dia rebound kembali di atas 500 mungkin bisa pertimbangkan average down ya. Tapi untuk saat ini masih dalam tekanan jual, sebaiknya ya kalau 3 cut loss dikit mumpung masih di sekitar 480-an, nanti ya kita lihat lagi itu ada reverse, kita masuk lagi untuk mencari gantinya. Baik, selanjutnya Bapak John dari Jakarta menanyakan saham Gotoh Pak Dimas, peluang untuk menembus di level 90-an kembali. Oke, Gotoh sebenarnya menarik, sebenarnya ada potensi penguatan ke 90-an Pak, tapi saat ini ketahan ya karena memang selama terjaga di atas 78 teman-teman juga boleh atau masih beli di bawah 80 itu lebih bagus. Target pertama 85, TP2 9192. Oke, kalau mau buy di level berapa? Untuk saat ini kalau dapat sih kalau dikasih di under 80 sekitar 79-an 78. Baik, untuk ke level 90 Pak, tampaknya level ini sudah cukup lama juga nggak ditembus oleh Gotoh. Resisten berapa yang harus ditembus dan dipertahankan untuk Gotoh? Untuk saat ini memang dia harus nge-break dulu di 85 ya Mas. Iya. Betul kan 85 kira koreksi kan. Nah level tersebut harus di-break lagi baru nanti ke 90-an. Karena memang sentimennya kan mau entah diakuisisi atau merger dengan Grab ya. Iya. Itu juga menjadi booster juga. Kalau kinerja kemarin juga ruginya turun dan itu juga semakin bagus untuk ke depan. Baik, selanjutnya menanyakan saham Pani Pak. Kali ini tidak menyebutkan nama dan lokasi. Nyangkut di level 9.000-an. Masih bisa di-hold tidak? Oke, untuk Pani ini mungkin masih akan terjadi penurunan lagi ya, masih akan berlanjut. Paling tidak kalau turun pun dia testin dulu 7.200. Jadi saat ini masih kecenderungan koreksi. Baik, selanjutnya baru saja masuk di WhatsApp interaktif kami Bapak Joshua Nainggolan dari Lampung. Terima kasih juga sudah bergabung. Menanyakan saham BBTN Pak, tertarik masuk untuk jangka pendek. Mohon support dan resistennya dan arahnya akan kemana. Saya akan coba update juga penutupan sesi kedua hari ini. Pelemahan cukup dalam terjadi di 5,52% di 770. Oke, untuk BTN sebenarnya pergerakan juga masih dalam fase downtrend ya Pak. Range-nya mungkin antara 750 sampai dengan 820-an. Itu saat ini kan closing di sekitar berapa nih? Sebentar. Boleh masuk mendekati 750 nanti sekitar 820-an Bapak bisa pertimbangkan untuk jual dulu. Seperti itu. Baik, Pak Joshua Nainggolan dari Lampung untuk BBTN, penutupan hari ini 770 melemah di 5,52% dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Terima kasih untuk Anda yang sudah berpartisipasi dan silakan bergabung bersama kami kembali di waktu dan di program yang sama di perdagangan di minggu depan. Pak Dimas, terima kasih juga sudah berpartisipasi. Sehat selalu, Pak. Sama-sama Mas, amin, makasih. Baik, terima kasih Bapak Dimas Pratama, analis teknikal Bahana Sekuritas. Dan pemirsa jangan lupa saksikan program Market Highlight yang akan tayang pada pukul 20 waktu Indonesia Barat. Karena urusan masa depan harus terdepan, aku investor saham, saya David San Oval pamit undur diri. Sampai berjumpa kembali.